Selamat datang di channel Lensa Drama. Bagaimana kabar kalian? Masih suka sebat barang ilegal? Kali ini kita akan menceritakan drama Korea yang berjudul Miss Incognito. Drama kriminal romantis ini mengisahkan tentang seorang pengawal bernama Yongran yang terpaksa melakukan pernikahan kontrak bersama seorang konglomerat yang divonis menderita penyakit kronis dan tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Langsung saja. Kisah berawal saat Yongran akan mengikuti tes wawancara kerja. Tapi di tengah wawancara yang sedang berlangsung, ia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari si pewawancara sekaligus pengacara yang bernama Lee Don. Kita sebut saja pengacara Lee. Untuk menunjukkan bahwa Yongran pantas mendapatkan pekerjaan tersebut, alih-alih pergi meninggalkan ruang tes wawancara, ia yang tidak terima diremehkan justru melakukan hal tak terduga. Dari sini, kita tahu bahwa di ruangan tersebut ternyata telah terpasang kamera pengawas dan semua kejadian itu sedang disaksikan oleh seseorang. Orang itu bernama Ga Sung Ho. Kita sebut saja pimpinan Ga. Ia adalah pemilik perusahaan Ga Sung Group sekaligus orang yang sedang mencari pengawal pribadi. Pimpinan Ga yang kagum melihat kejadian itu akhirnya menerima Yongran sebagai pengawal pribadinya. Namun sangat disayangkan karena pengacara Lee akhirnya mengetahui bahwa Yongran memiliki catatan kriminal, kontrak kerja tersebut pun dibatalkan. Di perjalanan pulang, muncul seseorang yang ternyata itu adalah ibu Yongran. Terjadi sedikit konflik yang dramatis. Dan dari konflik tersebut, diketahui bahwa hubungan mereka berdua tidak seperti ibu dan anak pada umumnya. Dan inilah yang akan menjadi masalah besar di episode-episode berikutnya. Kemudian adegan berpindah pada pimpinan Ga bersama pengacara Lee yang sedang membicarakan latar belakang Yongran. Dari pembicaraan tersebutlah kita akhirnya tahu catatan kriminal Yongran pada masa lalu, yaitu mencuri pembalut di warung Madura. Tak lama setelah itu, pimpinan Ga memerintahkan pengacara Lee untuk menghubungi Yongran karena ada beberapa hal yang perlu mereka tanyakan secara langsung. Setelah terhubung, mereka menanyakan mengapa sebelumnya setelah pulang wawancara, ia menendang-nendang dinding di depan kantor. Yongran pun menjelaskan sekaligus meminta maaf. Saat itu, ia melakukannya hanya untuk melakukan emosi. Belum diketahui apa maksudnya pimpinan Ga mencari pengawal pribadi, namun pada intinya setelah beberapa pertimbangan dan penilaian, ia merasa bahwa Yongran adalah orang yang tepat untuk ia jadikan sebagai pengawal pribadi. Kemudian melalui pengacara Lee, pimpinan Ga memberitahukan kepada Yongran bahwa kontrak kerjanya tidak jadi dibatalkan. Singkat cerita, terlihat Yongran sedang menuju ke kediaman pimpinan Ga untuk memulai pekerjaannya. Di sini, kita mulai diperlihatkan kecekatan Yongran saat ia mendapatkan seorang pria yang akan mengantarkan strawberry ke kediaman pimpinan Ga. Dan diketahui bahwa pria tersebut bernama Dongmin. Sesampainya di kediaman pimpinan Ga, tampak seorang wanita yang sebelumnya menyapa Dongmin, sebut saja pelayan Choi. Ia menyambut dan mengantarkan Yongran ke kamarnya. Pelayan Choi menjelaskan bahwa Yongran akan menempati kamar itu bersama seorang asistennya yang bernama Yeji. Malam harinya, terlihat Yongran yang sedang mencari sesuatu untuk dimakan. Tetapi, belum sempat menemukan sesuatu untuk dimakan, ia malah menemukan kejanggalan pada bagian cermin kitchen set. Secara tiba-tiba, datang pelayan Choi dan menanyakan Yongran sedang apa. Yongran menjelaskan ia sedikit merasakan lapar dan ingin makan ramyeon pedas. Kemudian, pelayan Choi memberikannya. Adegan berpindah saat Yongran yang terlihat gelisah tidak bisa tidur karena kejanggalan sebelumnya yang ia temukan pada cermin kitchen set. Yongran pun memutuskan untuk kembali ke dapur untuk mencari tahu, dan benar saja. Ia menemukan sebuah alat yang mirip seperti sebuah kamera penyadap. Setelah mengetahui ada yang aneh di rumah tersebut, Yongran memutuskan untuk menyisir seluruh sudut untuk memastikan apakah masih ada kamera penyadap lain. Yang akhirnya, ia mengetahui bahwa seluruh sudut ruangan telah terpasang kamera penyadap. Terlihat reaksi pimpinan Ga yang kagum melihat kemampuan Yongran yang ternyata menyadari akan hal itu. Adegan berpindah kepada Yongran yang sudah siap bersama sopir pribadi pimpinan Ga untuk menghadiri sebuah rapat di perusahaannya. Sesampainya di acara tersebut, terjadi ketidakcocokan sebuah misi dan visi antara pimpinan Ga dengan wakil pimpinan Ga Sung Group sekaligus anak tirinya. Sebut saja Sun Mo. Singkat cerita, terlihat Yongran yang tidak bisa beristirahat dengan tenang sedang mendapat masalah mengenai tagihan yang belum terbayar. Ia memutuskan untuk menyelidiki latar belakang pimpinan Ga lebih dalam. Di tengah penyelidikan itu,
Yongran menemukan sebuah berita atau artikel yang pada intinya menuliskan bahwa putri kandung pimpinan Ga dulunya tewas diakibatkan overdosis di New York. 근데 불행해 보이냐? Keesokan harinya, pimpinan Ga menghadiri makam mendiang istrinya untuk memperingati hari kematiannya yang ke-28. Setibanya di pemakaman, pimpinan Ga bertemu dengan putri tirinya, sebut saja Sun Yung. Seperti putri pada umumnya, ia menanyakan kondisi ayahnya yang sudah lemah itu. 지난번 건강검진에서 또 Di tengah kegiatan tersebut, tiba-tiba Sun Yung melempar bunga yang dibawa oleh pimpinan Ga dan menggantikannya dengan bunga yang ia bawa. Sun Yung mengatakan sesuatu yang sinis, menyindir bahwa bunga pilihan ayahnya tidak cocok untuk mendiang ibunya. Kita beralih ke percakapan antara sopir pribadi pimpinan Ga dengan Yongran. Dari percakapan mereka, terungkap bahwa mereka berdua, Sun Yung dan Sun Wo, bukanlah anak kandung dari pimpinan Ga, melainkan pimpinan Ga menikahi seorang janda yang memiliki 2 anak. Sopir memperingatkan Yongran untuk berhati-hati pada Sun Yung yang selalu mengawasi wanita manapun yang mendekati ayahnya, menggunakan pelayan Choi sebagai mata-mata. Yongran pun kembali menanyakan apa tujuannya. Sopir menjelaskan bahwa Sun Yung takut orang baru akan mengganggu soal warisan, dan ia akan melakukan apa saja untuk melindungi posisinya sebagai ahli waris. Ketika pimpinan Ga bersama Yongran sudah berada di dalam mobil, pimpinan Ga kemudian mempertanyakan tentang bekas luka di tangan Yongran, dan dijawab dengan sangat singkat. 맞았습니다. Kemudian, Yongran kembali bertanya mengenai kamera pengawas yang sebelumnya ia temukan, dan menceritakan awalnya ia mengira pimpinan Ga adalah orang yang mesum. Namun setelah tidak menemukan keanehan pada toilet dan ruang ganti, ia pun kembali bertanya apakah ada seseorang yang mencoba membunuhnya. Adegan beralih ke percakapan antara pimpinan Ga dan pengacara Lee di sebuah ruang rahasia di rumah pimpinan Ga. Di sini, kita diperlihatkan sedikit latar belakang kehidupan pimpinan Ga. Selain kerumitan masalah keluarganya soal ahli waris, kehidupan pribadinya selama ini normal-normal saja dan cukup membosankan. Bedanya, kali ini ia merasa sedikit terhibur dengan datangnya Yongran sebagai pengawal pribadinya. Libur akhir pekan pun tiba. Siang itu, semua pekerja termasuk pengacara Lee tengah bersiap untuk berlibur dan akan pulang ke kampung halaman masing-masing. Namun tidak dengan Yongran. Ia memilih untuk tetap berada di rumah pimpinan Ga. 두 분 다 일하셔서 늦게 들어오시거든요. Malam hari itu, turun hujan yang membuat Yongran ingin memakan seporsi mie ramyun pedas. Sesampainya di dapur, Yongran bertemu dengan pimpinan Ga yang kebetulan sedang memasak mie ramyun. Disinilah terjadi adegan yang cukup dramatis dan emosional saat mereka berdua sedang menikmati mie ramyun. Terlihat dari ekspresi pimpinan Ga seperti sedang teringat dengan mendiang putrinya. Sama seperti kita semua, Yongran pun bisa memahami kejadian tersebut dan menanyakannya kepada pimpinan Ga secara langsung. Pimpinan Ga memberikan jawaban dengan bercerita. Saat belum memiliki apa-apa, ia sempat menjalin hubungan mesra dengan seorang wanita. Namun sayangnya, setelah mereka berdua berpisah, wanita tersebut malah melahirkan seorang anak, yang mana anak tersebut adalah keturunan pimpinan Ga. Selama 19 tahun, anak itu dibesarkan di panti asuhan tanpa mengetahui siapa dan di mana keberadaan ayahnya. Kita beralih ke Sun Yung yang sedang menerima panggilan telepon dari pelayan Choi. Dari percakapan tersebut, diketahui bahwa pelayan Choi tengah memberitahu kalau pimpinan Ga sedang di rumah bersama Yongran. Tentu saja, Sun Yung tidak bisa diam saja dan dikarenakan jalanan sedang macet. Ia menerobos dengan jalan kaki walaupun sedang hujan deras. Kembali lagi ke pimpinan Ga yang sedang bersama Yongran. Di situ, pimpinan Ga menanyakan masa lalu Yongran. Bagaimana bisa ia dipenjara sampai 6 bulan hanya karena mencuri barang seharga 10.000 won dan bertanya apa pekerjaan orang tuanya. Belum sempat Yongran menjawab pertanyaan itu, bel pintu rumah pun berbunyi dan menandakan bahwa Sun Yung telah sampai. Pimpinan Ga kemudian meminta Yongran untuk bersembunyi karena ia sudah menduga bahwa ia kedatangan putri tiri sekaligus calon ahli warisnya ini. Setelah Sun Yung masuk, pimpinan Ga menanyakan kepadanya mengapa ia datang padahal sedang hujan. Apakah terjadi sesuatu? Sun Yung tidak menjawabnya, namun secara terang-terangan ia langsung menyisir seluruh ruangan untuk mencari Yongran. Di sini diperlihatkan masa lalu kelam Yongran sekaligus apa yang sebenarnya terjadi di balik luka pada tangannya. Setelah itu, pimpinan Ga meminta Sun Yung untuk pergi jika sudah memeriksa semuanya. Setelah Sun Yung pergi, pimpinan Ga memberitahu Yongran bahwa sekarang ia bisa keluar dari persembunyiannya. Terlihat Yongran masih menyimpan trauma karena masa lalunya itu.
Kemudian, Yongran keluar dan menghampiri pimpinan Ga serta menyampaikan terima kasih atas miraminnya. Keesokannya di pagi hari, pimpinan Ga meminta Yongran untuk datang menemuinya di kamar. Kita akan diperlihatkan sebuah ruang rahasia yang selama ini dipergunakan oleh pimpinan Ga untuk memantau segalanya. Setibanya Yongran di dalam ruang rahasia tersebut, Yongran kembali mempertanyakan pertanyaan sebelumnya kepada pimpinan Ga. Apakah benar ada yang sedang berusaha membunuhnya? Pimpinan Ga menceritakan putri kandungnya saat itu tewas bukan karena overdosis, melainkan ia sangat yakin putrinya tewas karena dibunuh. Pimpinan Ga mengatakan putrinya masih berusia 19 tahun saat pertama kali datang ke rumahnya dan ingin belajar seni. Kemudian, pimpinan Ga mengirimkan putrinya tersebut ke New York untuk belajar seni. Setelah itu, pimpinan Ga menunjukkan foto kepada Yongran, yang mana ternyata dia adalah Sun Yong. Pimpinan Ga kembali menjelaskan semua itu terjadi karena uang. Bagi Sun Yong, pimpinan Ga hanyalah orang yang merampas warisan yang harusnya ia terima dari ibunya. Kemunculan putri kandung pimpinan Ga yang berpeluang mewarisi seluruh harta dan hak manajemen perusahaan bisa dipastikan itu telah mengusik hidup Sun Yong. Pimpinan Ga juga mengatakan selain menderita penyakit kronis, usianya juga diperkirakan hanya tersisa 6 bulan. 이제부터 길어봐야 6개월이야. Pimpinan Ga ingin melakukan balas dendam kepada mereka dengan cara yang paling mereka takuti, yaitu kehilangan seluruh harta warisan dari pimpinan Ga yang mereka harapkan. Yongran pun menanyakan apa yang bisa ia lakukan untuknya. Dan 영란아, 나랑 결혼하자. sebuah keputusan dan langkah awal dalam rencana balas dendam dari seorang kakek-kakek konglomerat yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Bagaimana? Apakah Yongran akan menerima tawaran tersebut? Kita lihat di episode berikutnya. 자, 이제부터